mengapa kok anak-anak nakal justru cenderung lebih sukses ya daripada yang patuh, yang lurus-lurus gitu ya. Oke, begini. Memang hampir semua orang yang besar dalam kehidupan ini adalah orang-orang yang sudah pernah menyeberang dari kenakalan, dari pengalaman-pengalaman tidak baik. Nah, anak-anak yang lurus-lurus saja, yang lempeng-lempeng saja waktu sekolah, kuliah, tidak mengalami penyesalan-penyesalan berat karena salah. Itu tidak terancam, tidak tersiksa, tidak harus lari cepat sekali karena dikejar anjing, misalnya kan? Karena anak-anak patuh ini menghindari jalan-jalan yang ada anjing. Tapi anak-anak nakal kan tidak, karena di dalam jalan-jalan yang banyak anjingnya juga banyak mangga. Ya, nah, istilah bad boy keren. Itu anak-anak nakal ini memang lebih keren bagi wanita, contohnya, karena mereka lebih berani, lebih mencoba, menguji kemampuan, tidak malu membuat kesalahan. Anak-anak baik itu sangat takut salah rata-rata, karena mungkin dituntun, dibesarkan di keluarga yang selalu memesankan kebaikan, pesannya selalu hati-hati gitu, hati-hati, sehingga anak-anak ini hidupnya itu langsam pakem pada yang aman. Padahal mereka semua memiliki kemampuan kecerdasan yang bagus, pola hidup yang baik. Nah, di dalam bisnis sama, anak-anak nakal ini cenderung tidak takut salah, tidak takut rugi, gitu. Kalau rugi pun dia tertawa. Ya ini istilahnya the cost of learning, biaya pelajaran, biaya belajar. Nah, dimarahi orang, menyesal, tetapi dia bilang, kalau aku berani tetapi tidak melakukan kesalahan itu, aku tidak akan sampai dimarahi seperti ini. Nah, itu sebabnya anak-anak nakal menjadi lebih terdidik dengan cara lebih keras. Karena kan guru dalam kehidupan ini yang paling kejam adalah pengalaman. Kalau guru di sekolah bilang, baca chapter ini sampai chapter ini, halaman ini sampai ini, nanti kita quiz dulu sebelum ujian. Ulangan kecil baru ujian. Kalau kehidupan tidak loh, dikasih ujian dulu. Dikasih ujian dari kesalahan, dari jatuh, dari kecelakaan, jadi tertabrak, terfitnah, tertipu. Ini kan berarti ujian dulu. Setelah itu apa? Ya lebih repotnya, belajar sendiri. Kehidupan tidak mengajar. Jadi kenapa anak-anak nakal ini lebih hebat? Karena guru mereka adalah diri sendiri. Orang mengatakan gini, pengalaman adalah guru terbaik. Enggak. Pengalaman itu hanya memberikan ujian. Pelajarannya dari orangnya. Kenapa? Dua anak yang sama nakalnya beda kehidupannya, karena yang satu nakal, salah, menyesal, lalu memperbaiki diri, yang satu tidak memperbaiki diri. Berarti yang mengajari bukan kehidupan orangnya sendiri. Ya. Nah, kesimpulannya, anak-anak yang lebih nakal itu melihat sisi-sisi yang tidak dilihat oleh anak-anak yang lurus. Gitu. Kemudian, waktu anak-anak nakal kembali ke jalan yang benar, dia sudah tahu, bukan teori, bahwa itu tidak enak, bahwa itu tidak baik. Ada istilah begini, jangan robohkan pagar kalau Anda tidak tahu mengapa pagar itu didirikan. Di tengah hutan kita jalan-jalan ada pagar, terus oh ini untuk apa pagar? Dibongkar. Padahal pagar itu menutupi jalan masuknya harimau. Anak nakal bongkar pagar, gitu. Nggak tahu kenapa bongkar. Jangan pukul-pukul bola yang menggantung di pohon, gitu toh. Nggak ada yang ngerti anak-anak. Anak-anak baik yang patuh, kalau ada lihat bulat-bulat di pohon, sarang lebah, nggak dipukul. Karena kan sudah diperingatkan. Anak nakal kan, kenapa dilarang ya? Ya waktu dia pukul, dia tahu ternyata di dalam itu ada satu RW, gitu kan? Lebah-lebah yang sedang sensitif karena aspirasi politiknya tidak diterima, gitu.
Waktu dipukul marah. Yang diketemukan oleh anak nakal ini apa? Kecepatan larinya. Anak-anak lurus yang patuh tidak tahu bahwa dia bisa lari secepat itu. Anak-anak ini tahu, ternyata bisa lari sambil gibas-gibaskan tangannya di atas kepala untuk mencegah mendaratnya pasukan penyerang dari lebah itu. Jadi pagar itu yang orang patuh tidak akan robohkan, anak nakal coba lalu belajar. Jadi waktu nanti sudah jadi orang dewasa dan menasihatkan, dia akan bilang, jangan, aku udah ngalami. Gitu. Kalau yang lurus teori, kenapa Pak? Nggak tahu. Gitu. Pokoknya begitu. Dari zaman dulu sampai sekarang, jangan. Gitu. Kan sudah dinyatakan dalam kitab suci bahwa gitu. Kalau yang satunya bilang, aku udah pernah nggak enak, lidahku ditarik, kukuku dicabut gitu kan. Jadi anak-anak nakal memiliki potensi untuk menjadi pribadi yang tidak melakukan keburukan karena kebijakan. Tidak melakukan keburukan karena kebijakan, bukan karena hanya patuh. Nah, kesimpulannya anak-anak baik kurang mencoba, kurang berani, satu lagi takut salah. Dan kalau salah, stresnya lama. Anak-anak baik itu kan, kalau salah itu stresnya lama, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, gitu bertanya, why, oh why, gitu. Kalau anak nakal salah, melet sebentar, gitu dia bilang apa, sakit-sakit sebentar, jalan lagi. Nah, kehidupan itu kan bukan penikmatan penderitaan. Kehidupan itu segera bangkit. Kalau istilah singa, jilat luka-lukanya. Habis berantem kan singa luka-luka. Cari pohon berteduh, jilat luka-lukanya, jalan lagi. Yes. So, saya tidak menganjurkan orang jadi anak nakal. Yes. Tetapi kalau ada kecenderungan untuk nakal, harus siap menerima dampaknya, ujiannya. Lalu cek apakah Anda memiliki kemampuan dari pelajaran dari sakitnya kenakalan. Kemudian yang lurus, belajar dari penderitaan anak-anak nakal, tidak usah mengulangi kenakalan mereka, karena kan kesalahan yang paling indah untuk dipelajari sebetulnya bukan kesalahan kita, tapi kesalahan orang lain. Supaya anak-anak baik bisa membuat kesalahannya sendiri. Untuk apa saya melakukan kesalahan orang lain yang karena kesalahannya lalu sukses? Saya pelajari kesalahannya, saya tidak alami, lalu saya mencapai level sukses yang mereka capai, lalu saya membuat kesalahan saya sendiri yang tidak bisa dibuat oleh orang lain. Itu hebat loh. Membuat kesalahan sendiri yang tidak bisa dibuat oleh orang lain, lalu saya tumbuh menjadi pribadi yang lebih lengkap. Sebagai anak yang lurus, yang mendapat keuntungan dari pelajarannya sendiri, dan dari pelajaran dari kesalahan orang lain. Itu.